up on these racks. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. Baby, I'm bad. Ain't no facts. Only got one, so you better go lit it up. Cash in the bag. Stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Oke lah guys, ya ketemu lagi dengan saya di Cupu Gaming. Dan di video kali ini tidak akan main game atau live streaming. Sedikit curhat buat kekesalan ya untuk hari ini. Sebenarnya udah 2 hari ini terjadi pembobolan wifi si kampret ini. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang mengalami hal ini, untuk menghindari pembobolan atau hacker-hacker tai itu, saya akan sedikit share untuk cara mengatasinya supaya kalian tidak terbobol. Oke, langsung kita setting supaya kita tidak terbobol ya. Oke, sebelumnya untuk alatnya itu banyak ya, dan kebetulan saya juga tidak punya alatnya, cuman nih saya kasih gambar saja di layar untuk alatnya itu diantaranya yang seperti ini ya. Dan untuk mengatasinya kita login saja ke router kita. Nah, login. Oke, ini untuk login ke routernya, dan yang pertama kita masuk ke dan untuk routernya ini Huawei ya, versi jadul sebenarnya. Dan untuk keamanan juga belum ada WP, WPK, WPSK gitu belum ada. Masih WPA, WP2. Si jadul sih. Dan ini karena kesel saya kasih nama WP-nya dengan ini nih. Oke. Yang pertama, sebenarnya ada ini nih sebenarnya untuk cara kerja alat pembobol ini. Sebenarnya mah dia itu merusak sinyal wifi kita dan mencoba untuk masuk ke IP ya, ke internet protokol kita dengan cara mengganggu koneksi wifi kita, sehingga kita tidak connect ke wifi dan kita panik. Lalu kita merubah, biasanya di situ tiba-tiba muncul kotak dialog untuk merubah password ya, dan kita itu karena saking paniknya tidak berpikir, kita masuk ke kotak dialog itu dan kita mengganti passwordnya. Nah, sebenarnya kotak dialog itu bukanlah bukanlah yang disarankan dari pihak wifi-nya atau dari routernya ya, tapi itu teh dari alat hacker tadi. Jadi kita memasukkan password baru, connect ke routernya, ganti password, dan orang yang menggunakan alat itu juga dapat passwordnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk cara pertama mengatasi hal tersebut dengan caranya, yang pertama ini nih, ini ada number of access device ya. Jadi sesuaikan saja untuk ini kan batas maksimalnya 32 user ya untuk router yang ini punya saya. Nah, di sini kita batasi aja dengan device yang kita miliki. Misalkan saya contohnya ada 3, ya udah 3 aja kasih di sini. Jadi walaupun yang alat seperti itu berfungsi juga, karena 3 device kita udah terkonek ya, dia akan muter-muter gitu, gak akan connect karena kita sudah membatasi untuk device-nya. Nah, ini untuk pertama. Yang kedua, nah ini sebenarnya nih untuk keamanannya nih. Berhubung router punya saya ini masih jadul ya, jadi untuk keamanannya juga masih yang lama, versi lama, WPA, WPA2. Harusnya WPA atau garis miring kayak gini nih,
WPA, WPS 2 kayak gitulah. Itu udah paling aman sebenarnya, harusnya seperti itu. Nah, ini untuk keamanannya harusnya seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke sini nih, ke network ya. Kita masuk ke DHCP server configuration. Nah, kita masuk ke poin yang ini nih, untuk start IP address dan end IP address. Jadi cara kerjanya router ini seperti ini nih. Jadi router itu mempunyai IP ya, Internet Protocol. Dan Internet Protocol untuk router yang ini yang ujungnya 192 titik bla 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 ujungnya 100. Nah, ini untuk IP protokol punya saya nih, router punya saya, dan kode untuknya ini nih, satu yang ini. Nah, kita lanjut. Fungsi ini adalah untuk mentransfer ya. Jadi cara kerjanya itu device kita mengirimkan IP juga, contohnya HP kita connect ke router. HP juga kan mempunyai IP. Nah, IP-nya itu di-share ke router. Setelah itu router menyimpan IP kita, dan router memberikan akses internet ke HP kita. Nah, ini kayak gini nih. Dan ini nih untuk start IP address-nya itu untuk nomor awalnya itu 2 ya. Nah, awalnya itu di sini kadang-kadang 3000 atau 2310 atau berapa lah. Lebih dari 4 ini udah saya rubah. Biasanya untuk end IP address-nya itu lebih banyak ya, angka belakang setelah 100 ini banyak. Karena ini sudah saya rubah, jadi saya membatasinya untuk 3 saja. Ini kan untuk start IP address-nya itu 2 ya. Ini betul untuk startnya, berarti ini untuk satu device diawali dengan huruf 2. Nah, karena tadi kita membatasi untuk device-nya 3, jadi kita tambah saja dari 2, 3, 4. Nah, berarti untuk 3 device itu kita setting di end IP address-nya itu 4 kayak gitu. Nah, ini untuk last time itu sebenarnya mah berapa jauh jangkauan kita dari WiFi. Setelah kita keluar, otomatis kita akan disconnected ya. Ini mah terserah sih. Nah, ada yang paling penting itu di sini nih. Yang terpenting itu sebenarnya ini nih, broadcast SSID. Sebenarnya ini itu untuk menghilangkan nama koneksi kita ya. Jadi kalau kita menghilangkan checklist ini kayak gini nih. Oke, tidak bisa disable. Misalkan kita menghilangkan broadcast SID ini, checklistnya kita hilangkan, otomatis koneksi kita itu tidak akan kelihatan itu. Jadi kalau kita ingin connect itu kita harus memasukkan nama SSID-nya, terus password untuk SSID-nya kayak gitu. Tapi kelemahannya itu terkadang untuk contohnya pakai PC dan menggunakan router eksternal ya. Biasanya sebagian routernya itu WiFi eksternnya itu tidak bisa membuat secara manual ya untuk koneksinya. Kalau untuk di HP sih bisa, misalkan kita masuk ke hide connection, dan kita harus membuat settingan manual. Untuk nama SSID-nya kita masukkan, terus untuk keamanannya ini kita masukkan secara manual, terus untuk passwordnya kita masukkan secara manual.
Dan untuk ketiga hal tersebut itu harus sama. Jadi kita bisa connect lewat manual kalau kita unhide ini nih broadcast SSID. Jadi ini itu fungsinya untuk memperlihatkan koneksi kita, nama dari koneksi kita. Jadi caranya mah kayak gitu aja ya. Yang pertama, batasi untuk device-nya, sesuaiin aja dengan apa yang ada di rumah kita. Di rumah kita ada 5, ya udah batasi 5, ada 3 batasi 3. Terus untuk protokol keamanannya ini harusnya WPA garis miring WPSK 2 atau kayak gitulah, lebih tinggi. Sekarang kan udah ada WPA 3, lebih bagus. Nah, dan yang terakhir kita masuk ke LAN. Biasanya di router-router lain itu network ya, masuk ke network, kita masuk ke DHCP server. Nah, di sini tinggal setting aja untuk star IP address-nya ya. Untuk internet protokol address-nya itu star yang berapa. Tiap router pasti beda-beda. Untuk router yang punya saya itu star awalnya di 2. Berarti ini untuk satu koneksi udah ada ya, dari 2 itu satu koneksi. Terus internet protokol atau IP address-nya itu berapa. Biasanya kan banyak. Jadi kita membatasi aja. Misalkan 5, ya udah kelipatannya dari 2 ditambah misalkan saya 3 koneksi ya, ini di bawah berarti 2, 3, 4. Nah, jadi dari 2 sampai ke 4 udah 3 koneksi. Jadi kayak gitu. Oke, sekian sedikit curhatan berbagi dari saya, dan semoga kalian yang mengalami hal seperti ini bisa mengetahui caranya mendefense ya, supaya koneksi kita itu aman dari tai hacker. Oke, thank you yang udah nonton, thank you, semoga bermanfaat, thank you. Okay, yeah, 6 years and counting, motherfuckers, I'm still hungry, like I just got started.